Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita gunakan Injil kekuatan Allah ini dan kita tawarkan kepada teman-teman kita, kepada sanak famili kita, kepada sahabat kita, bahkan kepada orang lain. Engkau sudah memberikan kasih-Mu yang sempurna buat kami, sehingga kami yang berdosa ini mendapatkan pengampunan-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu yang sudah Kau curahkan untuk kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau begitu mengasihi kami. Shalom, haleluya, jemaat Tuhan Yesus dari GBS Haleluya Palur, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang ada dalam surga, Allah kami yang baik, oh Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, serta pelayan-pelayan-Mu, Engkau berkati semua Tuhan. Haleluya, juga Engkau berkati pemimpin pujian maupun pemain musik. Engkau persatukan Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta Tuhan, kami juga berdoa untuk pembawa firman-Mu yang akan membawakan firman-Mu nanti Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga urapan firman-Mu masuk ke dalam hati jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Dan kiranya jemaat-Mu semakin bertambah, semakin diberkati. Untuk ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau sertai dan kiranya Engkau berkati. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhir Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, saat ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, karena kasih Allah begitu sempurna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, mendapatkan ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya
kita sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Bapa, Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, dan kau Bapa yang kekal. Oh, yang kau beri yang ku minta saat ku mencari mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Bapa, Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan. Haleluya. Hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku. Sekali lagi kau beri ku minta. Kau beri yang ku minta. Amin. Haleluya. Amin. Saat aku mencari Tuhan, aku mendapatkan Engkau. Saat aku mengetuk pintu dan Engkau bukakan. Bapa yang kekal, takkan kau biarkan. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa kau kekal, selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan nyawa-Mu, tertebus dosaku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu.
Bapa, aku bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberikan kasih-Mu yang sempurna buat kami, sehingga kami yang berdosa ini mendapatkan pengampunan-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu yang sudah Kau curahkan untuk kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pilih Roh Suci, makarya ing manah kula. Suci makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sukarna. Awit Roh Suci paring manah sukarna, gesang mulya ayen tentrem selang. Pilih Roh Suci, pilih Roh Suci, makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sukarna. Awit Roh Suci, awit Roh Suci, paring manah sukarna. Hey, Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci. Sukarna, amin ya. Roh Suci paring manah sukarna, gesang mulya ayen tentrem selang. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya. Ya, kita lanjut. Sing sabar lan mantep, sing sabar lan mantep. Buka, amin, haleluya. Sing sabar lan mantep, sing sabar lan mantep. Tukang jaran, sing sabar lan mantep, lebu klatos.
Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sabar lan mantep kantukan jaran. Sing sabar lan mantep lebung. Sing sabar lan mantep. Sing sabar mlebu kraton swarga. Mlebu sing sabar lan mantep, sing sabar lan mantep, mlebu kraton swarga. Haleluya. Siapa yang sabar dan mantep akan masuk di dalam kerajaan-Nya yang mulia. Haleluya. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, amin. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah oh Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi. Tak ada kasih seperti. Ayo kita bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Shalom
Selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun kalian berada. Selamat menikmati ibadah hari ini dan mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur sore ini Engkau ajarkan kepada kami untuk memiliki ketaatan yang luar biasa. Kami belajar untuk beribadah, kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami buka hati kami untuk taburan kuasa firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan berikan berkat untuk hamba-Mu yang hari ini membimbing, mempelajari ayat-ayat ini. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita ambil dari kalimat yang ditulis dalam Roma pasal 1. Mari kita baca ayat 16 sampai ayat 18. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ada bagian yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu Allah akan murka kalau kita hidup di dalam kefasikan. Jadi pelajaran hari ini ada 3 hal. Yang pertama, hidup dalam kefasikan. Banyak orang yang merasa sudah benar. Dia beragama, dia bisa baca Alkitab, dia bisa berdoa, dia bergereja, tetapi Allah masih menilai dia menjadi orang-orang fasik. Kenapa? Sebab mereka ini menutupi hidupnya dengan agamanya. Loh, kok menutupi hidupnya dengan agamanya? Iya. Sesuai apa yang dibaca dalam agama, mereka sudah cukup atau mungkin memiliki nilai lebih dibanding orang lain. Tetapi Allah mengatakan kamu orang fasik. Kenapa? Karena dia belajar agama tetapi tidak pernah menerapkan ajaran agama dalam hidup kesehariannya. Bahaya ini. Bahaya. Dia memiliki jubah agama yang luar biasa. Tetapi tingkah laku agama dia langgar semuanya. Dia memiliki kerajinan dibanding dengan orang lain. Orang lain menilai dia, waduh dia orang rohani. Memang benar dia orang rohani. Tetapi hidup kesehariannya masih melanggar hukum-hukum agama yang diajarkannya. Allah mengatakan itu orang fasik. Lalu mereka memiliki aktivitas-aktivitas dalam gereja. Sulit dikatakan kalau dia itu orang jelek, sulit untuk dikatakan. Tetapi selepas gereja, hidupnya adalah hidup tidak benar. Dan hal ini banyak. Ya, ngomongnya Kristen tetapi faktanya bukan Kristen. Hidupnya agamis, tapi nampaknya agamis, tetapi kesehariannya tidak agamis. Ini Allah mengatakan itu orang fasik. Dan orang fasik itu dalam ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan mereka. Maka stop kefasikan. Mari kita belajar agama,
mari kita melakukan tuntutan agama, mari kita mengikuti hukum-hukum agama dan jangan nabrak hukum-hukum agama. Allah lebih senang kita apa adanya dan taat pada hukum-hukum agama daripada membungkus diri, memiliki keagamaan yang tinggi tetapi fasik. Bertobatlah kamu yang masih memiliki kehidupan yang fasik. Kenapa? Karena kita ditugasi untuk menawarkan satu tawaran yang luar biasa. Yang pertama, menawarkan tentang Injil yang merupakan kekuatan Allah yang diberikan pada manusia. Yang punya kekuatan Allah tetapi diberikan kepada manusia yang berani melepas kefasikannya. Kita dituntut oleh Allah untuk belajar tentang Injil. Injil itu apa? Injil itu kasih karunia Allah. Isinya apa? Isinya diantaranya keselamatan. Isinya diantaranya keselamatan. Dan manusia saat ini sudah tidak memikirkan keselamatan lagi. Manusia lebih mementingkan ekonomi, duit, harta benda daripada keselamatannya. Tidak selamat, tidak apa-apa. Yang penting hatinya senang. Contoh saja, manusia tidak memikirkan keselamatan hidupnya. Orang yang naik motor itu sudah ada aturan untuk memakai helm. Coba kita lihat di jalan. Ada enggak orang yang tidak pakai helm? Apa yang dia katakan? Enggak, saya enggak akan dapat kecelakaan. Jadi helm itu enggak penting. Padahal kalau naik motor, helm itu penting. Manusia lebih baik tidak pakai helm daripada pakai helm. Dia mengatakan, lu malu no. Saya ini kan orang yang cakep. Saya ini kan cewek yang cantik. Kalau pakai helm kan tidak kelihatan cakepnya, tidak kelihatan cantiknya. Maka demi cantik dan demi cakep, keselamatan dibuang. Mobil dilengkapi dengan safety belt, sabuk pengaman. Berapa banyak orang yang pakai sabuk pengaman? Dengan berbagai macam alasan. Yang dengan kata lain, pokoknya kalau melanggar tentang keselamatan, bangganya luar biasa. Nah, dari sisi kehidupan aja seperti itu. Padahal Tuhan memikirkan nomor satu itu manusia selamat. Dia kirimkan cerdik pandai untuk membuat berbagai alat untuk keselamatan kerja dan sebagainya. Manusia tidak menghargai. Itu urusan mereka lah. Tapi ini masuk dalam hukum Allah. Yang kedua secara rohani. Manusia itu butuh keselamatan. Jadi kalau mati mau kemana? Kalau mati yang masuk surga itu namanya memikirkan keselamatan. Tetapi berapa banyak orang yang memikirkan keselamatannya? Mereka mengatakan masalah akhirat masih lama bagi saya. Jadi tidak perlulah. Yang perlu adalah time is money. Yang perlu adalah bekerja. Yang perlu adalah hal-hal yang lain. Kalau pelajaran tentang keselamatan, mereka abaikan. Ayat 16 tertulis bahwa keselamatan awalnya hanya diberikan pada orang Yahudi. Tetapi sekarang ini diberikan kepada orang Yunani. Bahkan sampai ke ujung bumi. Waktu itu Yahudi menolak. Rasul Paulus diutus untuk ke Romawi. Nginjillah ke sana. Berarti Injil untuk orang Romawi. Sebagian orang Romawi menerima. Dan sekarang sudah diberitakan ke seluruh ujung bumi. Berita keselamatan. Hanya kata keselamatan. Tidak menarik. Ya, tidak menarik.
Padahal yang namanya keselamatan ini hasil dari kekuatan Allah yang diberikan kepada manusia. Hasil kekuatan Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Dan harusnya keselamatan ini menjadi kebutuhan pokok. Adalah salah satu ayat yang mengatakan apalah artinya mendapatkan seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa. Apalah artinya harta yang banyak kalau hanya sekali sentuh saja kita mati. Karena kita tidak memperhatikan keselamatan. Keselamatan kerja kita buang. Mereka akan menyesal. Ya, itu bentuk jasmaninya, bentuk rohaninya sama. Apalah artinya kita memiliki segalanya kalau nanti kita mati, kita tidak masuk surga. Kita lihat orang kaya yang mati, beberapa puluh mobil yang dimiliki oleh orang mati tidak diberikan, tidak dibawa. Orang kaya yang punya rumah yang cukup banyak, begitu mati dia cukup 1 kali 2 meter. Dan dia tidak nuntut apa-apa. Jadi manusia diizinkan untuk mencari kekayaan. Manusia diizinkan untuk mencari kesenangan. Manusia diizinkan untuk mencari ilmu. Tapi Allah ingin memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Anugerah keselamatan itu di dunia kita selamat. Di akhirat kita selamat. Di dunia kita diberkati, di surga kita diberkati. Ini hanya kekuatan Allah yang punya. Yang diberikan kepada Yesus Kristus, yang oleh Yesus Kristus dilakukan melalui penyalipan, melalui mati, dikubur. Berita 3 ini menyelamatkan manusia. Manusia sakit, disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Manusia kurang dicukupi oleh kemampuan Yesus dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah tentang keselamatan. Kekuatan Allah terletak pada keselamatan yang diberikan kepada manusia. Mari kita terima anugerah ini. Mari kita terima apa yang diajarkan Allah ini sehingga keselamatan ada di tangan kita. Dan kalau sudah ada di tangan kita, Tuhan katakan, beritahu teman-teman. Supaya mereka yang tertarik, aku juga beri. Ya, tidak semua orang tertarik, Allah tahu. Tetapi Allah akan memberi kepada mereka yang tertarik. Pelajaran ketiga. Orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Masalah iman adalah masalah yang sangat penting dalam hidup. Karena dari iman inilah Allah akan memperhitungkan manusia. Yang diperhitungkan bukan tinggi pendeknya badan. Yang diperhitungkan bukan kaya miskin. Yang diperhitungkan bukan pinter bodoh. Yang diperhitungkan bukan punya kedudukan atau orang biasa. Tetapi yang diperhitungkan adalah imannya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan tegas, Alkitab mengajarkan pada kita bahwa iman merupakan modal dasar, modal utama jika kita ingin menikmati kasih karunia Allah. Kalau tidak pengen ya tanpa iman tidak apa-apa. Tapi kalau pengen menikmati kasih karunia Allah, kita harus memiliki iman dan menumbuhkan iman itu menjadi satu tanaman yang kuat, yang kokoh, dan menghasilkan buah. Dengan iman kita percaya bahwa Allah ada. Semua orang juga mengatakan Allah ada. Tetapi bisa tidak memanfaatkan keadaan Allah ini, keberadaan Allah ini.
Orang percaya akan mengatakan Allah itu sang pencipta yang mampu menciptakan apa saja. Bahkan yang tidak ada menjadi ada di tangan Allah. Dan diberikan kepada mereka yang beriman. Allah memiliki kekuatan yang luar biasa melalui berita Injil ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kurang dicukupi, yang bermasalah diangkat masalahnya. Mereka yang punya iman, yang tidak punya iman ya itu hanya kalimat yang mereka hafal. Kalimat kosong. Saya sering kali ketemu dengan orang-orang Kristen dan dia mengatakan bahwa dia Kristen, tetapi percaya enggak kalau masalahmu hari ini diselesaikan oleh Allah? Percaya Pak, tapi percaya Pak, sedemikian ini dan demikian. Nah, imanmu di mana? Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Kita yang kumpul saat ini, apakah kita punya iman yang kuat seperti yang diharapkan Allah? Nah, Allah kepingin mengatakan kepada kita, dengan iman kita percaya bahwa kemampuan-kemampuan yang besar, bahwa kemenangan-kemenangan dalam menghadapi pencobaan itu hanya ada di tangan Allah yang disambut dengan iman. Tidak heran jika Yesus mengatakan, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Jangankan kok gunung, Bapak Ibu. Seringkali kesulitan yang kecil tidak dapat kita pindahkan. Karena iman yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga ini ialah hati-hati. Jangan menjadi orang fasik. Ya, kita harus benar-benar memiliki kepercayaan. Kita harus memiliki iman. Walaupun sebesar biji sawi tetapi bulat. Walaupun sebesar biji sawi tapi hidup. Allah sangat menghargai. Sehingga ayat ini merupakan ayat yang perlu kita pelajari. Dan kita jadikan landasan hidup kita. Kita hidup karena iman. Bukan kita hidup karena aku pintar. Kita hidup karena aku kaya. Tidak. Tetapi kita hidup karena iman. Sebab iman ini memiliki hubungan dengan Allah. Hubungan yang sangat erat. Sebab hubungan dengan Allah ini memiliki efek kekuatan yang luar biasa. Allah memberi Roh Kudus dan Allah mengatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan punya kuasa. Bagaimana kalau kita tidak punya iman untuk melihat kuasa ini? Apalagi untuk menggunakan kuasa ini. Maka hari ini ada 3 pelajaran. Yang pertama, jangan fasik. Bahaya kalau kita menjadi orang fasik. Yang kedua, mari kita gunakan Injil kekuatan Allah. Mari kita gunakan Injil kekuatan Allah ini dan kita tawarkan kepada teman-teman kita, kepada sanak famili kita, kepada sahabat kita, bahkan kepada orang lain. Dan iman merupakan dasar yang harus dimiliki jika kita ingin hidup bersama dengan Allah. Karena dari iman inilah Allah akan menilai hidup kita. Dan orang yang memiliki nilai yang tinggi akan diberi talenta yang lebih banyak dari yang lain. Selamat menikmati Injil yang merupakan kekuatan Allah yang dikaruniakan kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah mengajarkan tentang Injil kemurahan-Mu, kekuatan yang Kau limpahkan kepada kami melalui Injil. Ajari Tuhan kami untuk percaya. Ajari Tuhan
kami untuk menerima. Ajari Tuhan kami untuk menikmatinya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita telah belajar tentang kekuatan Allah dalam bentuk Injil. Maka jangan sia-siakan kekuatan Allah dalam bentuk Injil ini dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah online, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita taat pada aturan pemerintah. Yang pertama, 1B, berdoa. Yang kedua, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tidak sulit, dan sudah 2 tahun kita diselamatkan melalui ketaatan kita dengan memakai protokol kesehatan. Yang kedua, doakan ibadah online agar tetap jalan. Ya, ibadah online agar tetap jalan. Doakan bagi yang ikut ibadah online, tolong di-like, di-komen, dan di-share. Lalu bagi mereka-mereka yang ikut ibadah online, tolong doanya yang kenceng. Agar kru sehat, agar alat-alat awet, agar penginjilan ini terus dapat dilakukan. Lalu ibadah onsite tatap muka sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut ibadah, silakan datang di GBS Haleluya Palur. Kami siap untuk melayani. Ibadah onsite tetap ada. Nah, online-nya untuk jam 9 pagi itu ibadah. Lalu jam 7 pagi itu anak sekolah minggu. Selasa ada pendalaman Alkitab jam 6 sore. Rabu ada ibadah cabang di Mission Care Solo. Lalu selanjutnya ada acara-acara yang nantinya dapat dilakukan oleh GBS Haleluya Palur. Selain ibadah onsite Minggu jam 9, Selasa jam 6 sore, lalu kegiatannya ada cabang jam 6 sore hari Rabu, dan juga Jumat Permata. Ada beberapa acara yang lain. Lalu mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami tahu tanpa kekuatan dan urapan-Mu kami bukanlah siapa-siapa, tetapi kami percaya dengan urapan dan kasih-Mu Tuhan memampukan kami dan memakai kami menjadi alatnya Tuhan yang berkenan di hadapan Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa pada saat ini, yaitu bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi, di mana kami berada di bangsa ini bukan satu kebetulan, tetapi adalah rencana Tuhan kami boleh berada di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden, yaitu Bapak Marut Amin, para menteri-menteri yang ada, yang dimana Tuhan pakai mereka untuk mengatasi suatu problem dan persoalan yang ada di bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Kami berdoa Bapak, kami tahu Tuhan bahwa karya-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa ada bangsa ini. Kami berdoa buat pemerintah daerah seperti gubernur, ada wali kota, ada bupati, bahkan kami juga berdoa buat camat, lurah, RT, RW. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu mulai mereka. Setiap penanganan, setiap pekerjaan yang sedang mereka laksanakan hari-hari ini untuk membangun bangsa ini, untuk membangun daerah kami, untuk membangun pemerintah ini yang lebih baik ke depan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat problem demi problem yang ada di negara ini, seperti persaingan politik yang begitu memanas Tuhan, di mana pada tahun 2024 akan Tuhan dilaksananya pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan pemerintah-pemerintah yang ada di pemerintah ini. Kami berdoa biar
biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai, menolong, memberkati, bahkan memberikan ketenangan bagi bangsa kami. Dan kami berdoa juga Tuhan, di mana saat ini sedang dibangun yaitu ibu kota Indonesia, yaitu ibu kota Nusantara. Kami percaya Tuhan, dalam perjalanan pembangunan ini Tuhan berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hal-hal yang mengganggu baik alam bahkan manusianya, tetapi kuasa penyertaan-Mu menyertai pembangunan ibu kota Nusantara di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, bencana alam yang terjadi di mana-mana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik akan terjadi ke depan. Kami berdoa kemiskinan yang terjadi, kami juga berdoa biarlah pemerataan pembangunan atas bangsa kami berjalan dengan lancar Tuhan. Kami tahu Tuhan di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang jauh dijangkau oleh kendaraan, jauh daripada keramaian kota, penyertaan dan kuasa Tuhan menyertai bangsa kami, menolong ke bangsa kami, memampukan Tuhan masyarakat pemerintahan yang ada untuk sama-sama membangun bangsa ini agar lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan sekali lagi bangsa Indonesia, mulai dari tingkat pusat, daerah sampai terkecil pun kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami. Dan melalui ibadah kami banyak jiwa yang mendengar, banyak jiwa yang memiliki Kristus dalam hidupnya. Kalau belum, banyak jiwa yang bertobat untuk memiliki Engkau. Sebentar kami akan tinggalkan bersama-sama, namun kami berdoa untuk Bapak Hinanto yang jatuh, untuk Bapak Marsudi yang jantungnya, yang asam lambungnya naik, untuk anak kami Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru, untuk Ibu Setyo yang jatuh, dan Ibu dosen, Ibu Linda, dosen Unisri. Kiranya pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan Tuhan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Kau jamah tetapi masih menunggu pemulihan. Bapak Paulus Sugito, Ibu Bambang, Ibu Doner, Ibu Srianto, Bapak dan Ibu Sriono. Mereka telah sembuh, mereka mohon jamahan untuk pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, untuk Yoel supaya diterima di perguruan tinggi, untuk Manda Tuhan yang sudah diterima di perguruan tinggi, untuk Soka yang sudah diterima di SMK, untuk Muel dan juga Otniel, mereka telah diterima di SMK. Siapkan dana dan prasarana. Terima kasih Bapak, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menjawab segala doa-doa kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Engkau diberkati. Jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.